pergi meninggalkannya. Dan kini, Junwoong pun merasa bahagia dari ending kehidupan mereka. 사느라 고생했다. Junwoong yang sempat meremehkan pekerjaan tim manajemen risiko, kini mulai menyadari bahwa sebenarnya berat menjalani tugas mereka untuk merubah pikiran seseorang yang akan melakukan bunuh diri. Untuk kasus kali ini, cerita dibuka oleh Junwoong yang merasa jika Jumadeng terasa tenang tak seperti biasanya. Sehingga Koryon dan Lim langsung mengingatkan untuk tidak senang dulu, karena itu bisa jadi pertanda bahwa di Jumadeng keadaan sedang sangat sibuk. Lalu tiba-tiba lampu kantor mati dan diikuti juga dengan notifikasi aplikasi yang menjadi error. Ternyata seluruh jaringan di Jumadeng terserang virus gara-gara telah mengunduh file gambar dari dunia fana dan mereka membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari untuk memperbaikinya. Hal ini berimbas pada antrian arwah yang mengalami kepadatan karena mereka harus mengisi absennya secara manual. Tim manajemen risiko yang harus bertugas ini agak kesulitan karena mereka tak bisa melihat foto dari target utamanya, hanya mereka masih bisa melihat info yang menunjukkan bahwa target kali ini berasal dari tim pemasaran perusahaan SP Beauty yang lahir pada bulan April. Karena perusahaannya cukup besar, Koryon meminta bantuan pada sang kaisar untuk menambah personil dalam kasusnya kali ini. Namun karena masalah ini terjadi pada seluruh divisi di Jumadeng, jadi sang kaisar tak bisa mengabulkan permintaannya. Sang kaisar memberitahu Koryon bahwa sebelumnya Junggil pernah mengatakan jika dia tak mengerti kenapa orang begitu mudahnya memilih mati. Padahal mereka akan berubah pikiran hanya dengan beberapa kata. Sehingga sang kaisar pun menyuruh Koryon untuk memperlihatkan kepada Junggil bahwa bukan karena kekuatannya lah yang bisa menyelamatkan orang, melainkan dari kualitas perkataannya. Karena di Jumadeng sedang bermasalah, tim manajemen risiko tak bisa menyamar, meretas, dan memakai kekuatan mereka. Sehingga Junwoong menyarankan untuk melamar sebagai pegawai kerja saja. Karena perusahaan tersebut sedang membutuhkan pekerja paruh waktu. Tak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun mengikuti tes interviewnya. 웜톤이 명백히 나뉘는 컬러. 내가 인생 선배로서 피드백 안 듣겠습니다. 기분 나쁠 수도 있다. Singkat cerita, mereka semua diterima untuk bekerja. Lalu dikenalkan pada Shin Yena, seorang asisten manajer terbaik dari timnya. Saat hendak pergi, si atasan memarahi seorang karyawan karena terlambat dalam mengantarkan sesuatu. Yena kemudian mengantarkan mereka kepada Jong Boram untuk diberi pengarahan. Yena yang memimpin rapat mengingatkan bahwa besok akan diadakan pembukaan cabang yang ke-100. Sehingga mereka harus memastikan setiap hadiahnya dikemas tepat waktu agar acara bisa berjalan dengan lancar. Sedangkan dari luar, tim manajemen risiko terus memperhatikan mereka agar bisa mengetahui siapa target yang mereka cari. Karena mereka tak memiliki waktu yang lama, Lim pun berinisiatif untuk mencari data karyawan di komputer atasannya. Dan singkat cerita, Lim pun berhasil menemukan data bahwa karyawan dari tim pemasaran yang lahir pada bulan April itu ada 4 orang. 김현, 우리 님들이 버린다. 면 버림받을 뻔했어요. Di antaranya Jong Boram, Kim Yong Jun, Shin Yena, dan Lee Dongja. Ini dia sosok Lee Dongja yang kini sedang dimarahi oleh atasannya karena dia izin masuk untuk bekerja setengah hari. Bukan tanpa alasan, ternyata Dongja harus mengurus anaknya terlebih dahulu karena sang suami ada urusan mendadak. Dongja yang kebingungan karena harus mengikuti rapat, kemudian dihampiri oleh Koryon yang bersedia untuk menjaga anaknya sementara waktu. Di kantor, Kim Yong Jun meminta bantuan untuk mengatur kondisi barang di gudang. Lim yang super pede tenaganya lebih kuat langsung bersiap untuk membantunya. Namun, Junwoong tak mau kalah dan merasa lebih kuat dari Lim, sehingga ia menantang Lim untuk adu panco. 근육이 빡 붙는 스타일. 팔씨름하죠? Dengan sedikit trik tipuan, akhirnya Lim berhasil mengalahkan Jun. 준비 동작이 둘, 셋. 팀장님. Junwoong yang bertugas untuk mengikuti Jong Boram
kini mendengar orang-orang di sekitarnya membicarakan penampilan Boram yang makin gemuk karena makan terus. 너무 잘 어울리는 것 같아. 그만 좀 먹으라고. Saat pulang ke Jumadeng, mereka berdiskusi mengenai kemungkinan pegawai yang akan bunuh diri. Lim yang sempat berkomunikasi dengan Kim Yung Jun kemudian mengetahui bahwa targetnya bukan dia, sebab dia semangat hidup untuk masa depannya. Begitupun dengan Lee Dongja. Setelah Koryon ngobrol dengan anaknya, ia mengetahui bahwa Dongja merupakan sosok ibu yang baik, menyukai pekerjaannya dan juga sayang pada keluarga. Sehingga dia tak mungkin untuk bunuh diri. Sedangkan Junwoong meyakini bahwa Boramlah targetnya kali ini, sebab saat di kafe dia melihat energi negatifnya meningkat setelah Boram dijuliti para netizen. Lalu untuk Shin Yena, Junwoong merasa bahwa Yena memiliki jabatan bagus dan terlihat menikmati pekerjaannya. Namun Koryon masih belum yakin Boramlah targetnya kali ini. Keesokan harinya setiap karyawan terlihat sibuk karena hadiah untuk pembukaan toko belum dikirim. Boram yang menjadi penanggung jawab akhirnya dimarahi lagi oleh sang atasan. Namun untungnya Yena dan tim manajemen resiko mau membantu untuk mempercepat proses packingnya agar bisa selesai tepat waktu. Saat acara dimulai, model untuk tata riasnya tak bisa datang, sehingga Koryon diminta untuk menggantikannya. Dan sebagai imbalannya, Koryon meminta makan malam bersama dengan Yena. Tjon과 광대 스러로 체크를 해줄게요. Singkat cerita, acara pun selesai. Kini Koryon terus memperhatikan Yena yang sedari tadi terus berbicara tanpa memakan stik pesanannya. Koryon hanya melihat Yena memakan sepotong jamur dan setelah itu pergi ke toilet. 버섯도 있었네? 그렇지 않아요? 맛있을 겁니다. Nah dari sinilah Koryon mulai menyadari bahwa Yenalah target mereka kali ini. Sedangkan menurutnya Boram terlihat baik hati dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian Koryo jelaskan lebih detail bahwa saat makan malam itu, Yena hanya makan sepotong jamur, lalu saat itu Koryon melihat tangannya terluka karena dia sering memasukkan jarinya ke dalam mulut untuk memuntahkan makanannya. 마른 몸에 집착한다고. Saat di kafe, Yena mendengar omongan netizen dari dua sisi, di mana mereka ada yang pro dan kontra terhadap penampilan badan Yena. 제발 그만해. Aplikasi Jumadeng yang telah pulih kini memperlihatkan bahwa benar Yenalah target mereka. Dan karena energinya terus meningkat, mereka pun mulai berpencar untuk menemukannya. Singkat cerita, Yena yang berhasil ditemukan oleh Junwoong dalam keadaan lemas karena telah menghirup gas beracun. Namun untungnya masih bisa diselamatkan. Setelah siuman, Yena pun akhirnya bercerita mengenai masa lalu dia yang sering dibully karena bertubuh gemuk. Saat masih di sekolah, Yena sempat ingin bunuh diri, walau akhirnya gagal karena kursinya rusak duluan. Hingga akhirnya dia terobsesi untuk menjadi kurus dengan cara memuntahkan setiap makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Yena berpikir ketika badannya kurus mungkin orang-orang tak akan memperhatikannya lagi. Namun ternyata dia salah, karena baik saat kurus maupun gemuk, orang-orang tetap menilai penampilannya. Sehingga dia merasa telah terpenjara dalam dirinya sendiri. 말랐다고 끝없이 평가를 받아서 생각이 나서 바로 구토를 하게 돼 없는 감옥에 갇힌 것 같아요. Koryon yang biasanya memberi nasihat kepada target kini mempercayakan Junwoong untuk mengatasinya. Karena kali ini, dia yakin bahwa Junwoong bisa mencegahnya untuk bunuh diri. Junwoong yang kembali kemudian menceritakan tentang pengalaman adiknya sendiri, di mana sang adik pernah di posisi yang sama seperti Yena saat ini. 급속하게 어두워져갔죠. 시선이 견디기 힘들 만큼 날카로웠나 봐요. 널 그렇게 맞추고 살아? 그렇게 Junwoong terus menasehati Yena bahwa penjara yang dibuat orang lain untuknya itu berasal dari hati Yena yang telah terluka. Tapi bukan berarti bahwa Yena tak bisa keluar darinya. Junwoong juga mengingatkan pada Yena bahwa tubuhnya adalah miliknya, bukan milik orang lain. Sehingga dia mencintai dan merawat tubuhnya sendiri. 이 몸은 남의 것이 아니라 대리님 거잖아요. Setelah itu lampu pun berubah menjadi hijau yang menandakan bahwa Junwoong berhasil melaksanakan tugasnya. Sehingga Koryon langsung mengingat kembali perkataan dari sang kaisar, bahwa benar yang bisa menyelamatkan seseorang dari bunuh diri itu bukan karena kekuatannya, melainkan dari bobot perkataannya. 마무리하러. Setelah Yena berdamai dengan dirinya sendiri,
Akhirnya kita bisa melihat Yena hidup bahagia dan tidak lagi memuntahkan makanannya. Kemudian kasus pun terselesaikan. 정말 맛있어요. 맛있다. 아 왜? 통신망 관리 시스템 재검해